Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Siswa-siswi SMK Negeri 3 Kendal, khususnya kompetensi keahlian Teknik Kimia Industri. Kali ini bersama saya Bu Ivana, kita akan mempelajari tentang pengoperasian peralatan filtrasi dalam mata pelajaran operasi teknik kimia. Di mana kompetensi dasar dari materi kali ini di antaranya menerapkan peralatan filtrasi serta mengoperasikan peralatan filtrasi. Tujuan pembelajaran kali ini di antaranya adalah di akhir nanti diharapkan kalian dapat menjelaskan prinsip kerja peralatan filtrasi, menentukan jenis-jenis peralatannya, kemudian mengoperasikan, serta menganalisis neraca massa hasil proses filtrasi, dan mengoperasikan peralatannya serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi filtrasi hingga perhitungan dari proses filtrasi. Materi apa saja yang kita pelajari? Di antaranya nanti pengenalan filtrasi, kemudian filter medium, prinsip kerjanya, hingga jenis-jenis filter serta alat yang akan kita pakai di laboratorium nanti berupa vacuum pump filter. Jadi di lab itu kita memiliki jenis alat penyaringan yang menggunakan bantuan pompa untuk mempercepat proses filtrasi. Apa sih manfaat dari kita mempelajari proses ini? Di antaranya adalah dalam proses pembuatan teh, kemudian pembuatan santan kelapa, serta pengolahan air minum di industri, yang mungkin di kelas 11 sudah beberapa di antara kalian ada yang PKL di tempat pengolahan air minum. Salah satu proses filtrasi ini yang paling dominan di perusahaan tersebut. Jadi masih banyak jenis-jenis yang lain, di mana sebagai operator industri kimia, proses filtrasi akan banyak digunakan dalam proses industri. Nah, sebelum ke proses filtrasi, sebelumnya kalian sudah pernah melaksanakan mempelajari unit operasi yang lain, diantaranya evaporasi dan kristalisasi, yang nanti mungkin dalam proses tersebut membutuhkan tindakan lanjut dari produknya dengan menggunakan menerapkan proses filtrasi ini. Nah, untuk mempermudah kalian dalam mempelajari bab ini, peta konsep berikut ini mungkin dapat membantu, di mana nanti dalam materi ini kalian mempelajari konsep, prinsip kerja, jenis peralatan, hingga pengoperasian alatnya. Nah, apa sih definisi dari filtrasi itu? Filtrasi adalah proses pemisahan campuran heterogen, di mana belum tercampur secara sempurna, antara fluida dan partikel yang dipisahkan dengan filter medium, jadi yang media penyaringnya, itu dengan cara mengalirkan fluida. Tapi filter medium nanti akan dapat menahan partikel padat. Contoh mungkin yang pernah kalian lakukan, kalian menyaring dengan menggunakan kertas saring dan corong serta ditampung dalam gelas kimia seperti pada gambar tersebut. Nah, apa itu filter medium? Filter medium adalah alat bantu yang digunakan untuk memisahkan atau menahan partikel padat yang ada dalam slurry atau larutan kental yang akan kita saring. Satu diantaranya kawat yang dianyam, ini biasanya sebagai pelapis, kemudian lempengan logam yang berlubang, ini juga bisa sebagai filter medium. Yang ketiga, anyaman dari plastik maupun kawat kasa.
yang ada di gambar nomor 4. Selain beberapa filter medium ini, biasanya ada juga yang ditambahkan dengan filter cloth atau kain tambahan yang dilapisi di atas filter medium ini, yang berfungsi juga sebagai penahan partikel padat yang ukurannya nanti ukuran porinya akan lebih kecil lagi dibandingkan dengan filter medium. Prinsip kerja filtrasi diantaranya adalah ada aliran yang masuk, jadi selari atau lumpur, itu nanti akan melalui filter medium yang nanti akan terpisahkan antara padatan dengan cairan, di mana cairan hasil proses filtrasi itu disebut dengan filtrat, dan padatan nanti yang tertahan pada filter itu disebut dengan residu. Aliran sebelum masuk filter medium itu disebut dengan upstream atau aliran atas, dan aliran setelah melalui filter medium disebut dengan downstream. Jadi akan terbagi menjadi dua, komponen yang melewati filter dan komponen yang tertahan oleh filter. Yang tertahan disebut dengan upstream, sedangkan yang melewati filter disebut dengan downstream. Beberapa klasifikasi filter berdasarkan gaya pendorong, diantaranya ada gravity filter, di mana penyaring ini memanfaatkan energi gravitasi bumi untuk membiarkan filtrat turun ke bawah karena adanya perbedaan ketinggian. Seperti contoh pada gambar, tampak filtrat turun tertahan karena dia tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Yang kedua adalah pressure filter. Ada kata pressure, berarti di sana terdapat tekanan, di mana penyaringan terjadi karena adanya proses perbedaan tekanan, pengaliran fluida dari upstream ke downstream dengan cara tekanan di atas itu lebih besar daripada tekanan atmosfer, di mana tekanan atmosfer adalah 1 atm. Yang ketiga yaitu vacuum filter, di mana vacuum filter ini memanfaatkan pengaliran fluida dari upstream ke downstream dengan kondisi tekanan downstream lebih kecil daripada tekanan atmosfer atau disebut dengan tekanan vakum. Jadi, mungkin yang beberapa lupa, tekanan vakum atau kondisi vakum itu dikatakan vakum jika tekanannya di bawah tekanan atmosfer, yaitu kurang dari 1 atmosfer. Yang keempat yaitu centrifugal filter, di mana pengaliran fluida dari upstream ke downstream itu dengan memanfaatkan putaran atau sentrifugal padatan yang akan terlempar di tepian filter, sedangkan cairan menuju ke pusat putaran dan mengalir ke bawah bagian filternya. Jadi karena adanya putaran itu, zat padatnya akan terlempar ke tepian dan cairannya akan terpusat ke putaran dan turun ke bawah. Berikutnya jenis-jenis filter, diantaranya ada sun filter atau penyaring pasir yang biasanya digunakan untuk pengolahan air dan limbah, di mana penyaring ini berisi pasir yang digunakan sebagai medium filter yang ditempatkan di satu bak dengan bagian wadah berlubang-lubang. Penyaring pasir ini digunakan sebagai penahan filter medium di atas lubang-lubang yang diisi kerikil dan bagian atas berisi pasir. Berikut contoh animasi video dan Bu Ivana beri keterangan penjelasan di dalamnya. Mari kita saksikan. Berikut ini adalah alat penyaring pasir atau dikenal dengan sand filter. Dalam alat ini digunakan penyaring berupa lapisan pasir, ditambahkan dengan kerikil begitu, disusun berlapis, di mana nanti umpan yang masuk akan melewati lapisan ini
dan cairan yang memiliki ukuran partikel lebih kecil dari rongga-rongga yang ada dalam pasir maupun kerikil akan jatuh ke bawah, dan partikel padatan yang berukuran lebih besar dari rongga yang ada pada pasir maupun kerikil akan tertahan di atas, seperti terlihat pada tayangan video. Filtrat yang turun ke bawah akan memasuki saluran pengeluaran filtrat. Setelah penyaringan selesai, dilakukan pembersihan filter atau dinamakan dengan backwashing atau pencucian balik, di mana air akan dialirkan berlawanan arah dengan semula. Itu tadi proses pengoperasian sound filter. Berikutnya jenis filter yang kedua yaitu plate and frame filter press. Dari kata plate dan frame yaitu piringan dan bingkai yang ditambahkan dengan tekanan. Jadi penyaring ini dilengkapi dengan filter cloth atau kain sebagai filter tadi yang menutupi setiap sisi dari setiap plate atau piringannya, kemudian ditahan bersama-sama menjadi satu dengan tenaga mekanis sebagai penekan dengan menggunakan bantuan berupa skru atau hidrolis. Di mana gambar sebelah kanan ini adalah filter cloth yang terikat pada frame, dan ini bagian dari komponen plate and frame filter press-nya. Contoh animasinya kita saksikan berikut. Berikut akan Bu Ivana jelaskan sedikit mengenai prinsip kerja plate and frame filter press. Alat ini bekerja dengan gaya dorong berupa tekanan, di mana masing-masing plat tertahan oleh adanya dua piston hidrolik berukuran besar. Proses diawali dengan sluri atau umpan masuk ke dalam ruangan pemisah, melewati sela-sela plate, di mana nanti partikel padatan akan tertahan pada plate-plate yang tertekan oleh piston hidrolik. Setiap bagian plate ini terdapat lubang, di mana diantaranya itu lubang dapat mengembang yang akan menampung cairan filtrat yang akan dikeluarkan ke dalam saluran. Udara yang tertekan akan membantu pengeringan cake yang tertahan pada plat-plat alat plate and frame filter press ini. Udara yang terkompresi akan mengusir sisa sluri yang tertinggal. Ketika plate terbuka, padatan yang kering akan dipindahkan ke dalam bak penampung dan dibuang atau dikeluarkan. Berikutnya jenis filter yang ketiga yaitu patch leaf filter. Jadi kata patch leaf itu daun dan satu tahap. Jadi hampir sama dengan plate and frame filter press, di mana cake ditahan atau diendapkan pada sisi daun dan filtrat mengalir ke dalam saluran yang dilindungi dengan drainase screen dalam daun antar cake. Daun-daun tercelup dalam slurry, sehingga nanti filtratnya akan dapat turun. Yang keempat, rotary vacuum filter, di mana rotary vacuum filter ini bekerja secara terus-menerus atau kontinu, terutama untuk skala besar,
Filter ini berputar dengan kecepatan rendah, yaitu 1 sampai 6 round per menit atau RPM. Biasanya berbentuk rotary vacuum filter ini biasanya ada yang berbentuk drum besar seperti itu. Yang kelima yaitu top feed filter. Jadi ada kata top feed yang berarti penyaring ini umpan masuk melalui bagian atas di mana selari yang berupa larutan kental dimasukkan dalam feed box atau kotak umpan dan turun meluncur ke permukaan drum. Hasil cake yang berporos mengalir secara tepat. Selari dicuci secara ringan oleh spray kemudian dikeringkan. Nah, di laboratorium kita akan mempraktekkan tentang metode filtrasi menggunakan bantuan pompa vakum, di mana salah satu teknik filtrasi menggunakan vakum ini adalah metode filtrasi yang menggunakan pompa vakum sebagai gaya pendorong agar proses filtrasi menjadi lebih cepat. Karena dibandingkan dengan gravity filter, proses filtrasi vakum ini diupayakan bisa terjadi lebih cepat pemisahan antara filtrat dengan residu sehingga downstream segera mengalir dan terbentuk. Pompa vakum sebagai pendamping proses ini merupakan alat yang mengeluarkan molekul-molekul gas dalam ruang tertutup untuk mencapai tekanan vakum. Ruang tertutup berupa labu atau Erlenmeyer-Buchner itu nanti dihubungkan dengan selang, kemudian gas dikeluarkan sehingga karena dalam Erlenmeyer itu mempunyai tekanan yang lebih rendah dari tekanan atmosfer atau disebut dengan vakum, sehingga dia akan menghisap atau menarik atau menyedot selari atau sampel yang berada di atas permukaan filter yang tertampung dalam corong Buchner itu. Adanya pompa vakum tadi akan menarik cairan sehingga diharapkan proses filtrasi akan terjadi lebih cepat dengan bantuan pompa dibandingkan tanpa pompa. Nah, apa saja peralatan yang dibutuhkan dalam proses filtrasi vakum ini? 1, yaitu kertas saring, di mana kertas saring sebagai media filter. Pemilihan kertas saring nanti harus tepat sesuai dengan diameter ukuran pori kertas saring disesuaikan dengan aplikasi yang akan digunakan. Selain itu, diameternya juga harus tepat masuk ke dalam diameter corong Buchner sehingga tidak ada terdapat lipatan yang ada di dalam kertas saringnya yang memungkinkan akan terbentuk akan dilalui oleh selari sehingga penyaringan tidak sempurna. Selain itu, kertas saring juga dilipat menyesuaikan bentuk corong. Contoh di gambar itu terdapat tahapan melipat kertas saring, jadi dilipat menjadi 2 bagian, kemudian jadi 1/4 bagian, sampai nanti bisa dimasukkan ke dalam corong Buchner. Yang kedua yaitu corong Buchner, di mana corong ini digunakan untuk proses filtrasi, di mana corong nanti ada bagian berupa lapisan atau lempengan yang di dalamnya terdapat lubang-lubang atau pori-pori yang akan dilalui oleh downstream atau filtratnya. Alat yang ketiga yaitu Buchner flash atau kita sering sebut dengan Erlenmeyer-Buchner, di mana flash ini digunakan sebagai penampung filtrat saat filtrasi. Pada bagian body flash terdapat adaptor yang berfungsi sebagai penyambung dengan selang pada vakum pump. Ini diupayakan ketika memasangnya di bagian adaptor ini untuk menghubungkannya dengan selang, itu karena kecil dan agak panjang, itu memasangnya dengan ditekan sambil diputar. Jadi seperti prinsip kerja pada screw atau skrup. Alat yang keempat dalam peralatan filtrasi vakum adalah pompa vakum.
di mana pompa vakum ini diperlukan sebagai pendorong aliran air melewati media filter agar lebih cepat. Maaf, ini ada ralat. Jadi pendorong alirannya bukan hanya air, tapi semua cairan yang akan dipisahkan dari padatan selarinya. Vakum yang dibutuhkan untuk filtrasi tidak perlu tekanan yang terlalu besar. Biasanya digunakan dengan range 250 sampai 100 mbar absolut. Contoh pompa di gambar itu yang kita memiliki beberapa di laboratorium yang nanti akan dihubungkan dengan selang penghubung Buchner flash, dan sebelumnya harus dicek dahulu bagaimana kondisi indikator pada keberadaan oli di dalam pompa ini. Upayakan kondisinya masih cukup untuk proses filtrasi. Nah, berikut Bu Ivana demonstrasikan pengoperasian vakum pump filter. Nanti jika terdapat kendala bisa kalian ulang menyaksikan videonya sebelum praktikum atau bisa menanyakan jika ada hal yang belum dipahami. Selamat pagi semuanya, siswa-siswi Kimia Industri SMK Negeri 3 Kendal, khususnya kelas 12 yang akan mempelajari mata pelajaran operasi teknik kimia bersama saya Bu Ivana. Kali ini Bu Ivana akan mendemonstrasikan penggunaan pompa vakum untuk proses filtrasi atau penyaringan bahan padat yang terlarut dalam pelarut etanol. Dari sampel ini saya pakai kayu secang yang sudah diekstraksi dengan metode maserasi yang dilarutkan dengan larutan etanol. Alat yang dibutuhkan diantaranya ada roll kabel untuk stop kontak untuk pompanya, kemudian pompa vakum yang telah dicek koneksi, ada selang, kemudian di sini ada bagian tombol power di belakang, dan indikator oli yang menunjukkan masih aman untuk digunakan sebelah sini. Alat berikutnya yaitu corong Buchner, di mana corong ini dilapisi dengan kertas saring yang sudah dipotong seukuran tepat dengan diameter atas corong Buchnernya, sehingga kertas saring tidak akan terlipat yang akan menyebabkan padatannya nanti ikut tertarik ke bawah. Alat berikutnya yaitu Erlenmeyer Buchner, di mana ini bedanya dari Erlenmeyer biasa adalah ada pipa untuk menghubungkan selang pada pompa dengan Erlenmeyernya, di mana nanti kondisi vakum akan tercipta setelah pompa ini mengambil sebagian udara di dalam Erlenmeyer, sehingga tekanannya akan lebih kecil daripada tekanan udara normal atau kurang dari 1 atmosfer. Itu dinamakan kondisi vakum. Alat yang lain, ini salah satunya adalah nanti pakai kertas suret untuk kita mengecek apakah sambungan instalasi pompa, corong dan Erlenmeyer ini sudah rapat. Karena ketika sambungannya ini belum rapat, maka kondisi vakum tidak akan terjadi. Baik, langkah pertama yaitu kita sambungkan pipa dengan Erlenmeyer Buchner-nya seperti ini. Kemudian corong kita letakkan di atas Erlenmeyer, di mana nanti ini seharusnya ada penghubung sumbat karet, tapi kalau tidak ada sumbat karet bisa kita tambahkan lapisan tisu seperti ini. Tujuannya untuk menghambat udara bisa melewati sambungan corong dengan Erlenmeyer. Berikutnya kita letakkan kertas saring di atas corong, lubangnya tepat seperti ini. Nah, untuk menguji apakah sambungan ini sudah
rapat, jadi tidak ada lubang udara yang menyebabkan kondisi vakum tidak terjadi, kita akan uji dengan menggunakan plastic wrap. Jadi pertama, langkah yang dilakukan adalah kita sambungkan pompa dulu dengan sumber listrik. Kemudian kita tutup bagian atas corong dengan plastic wrap. Seperti ini. Kemudian kita rapatkan. Nah, ketika nanti pompa kita nyalakan dan plastic wrap ini akan tertarik ke bawah dan sobek, maka bisa dipastikan bahwa sambungan antara corong dengan labu Erlenmeyer-Buchner, kemudian Erlenmeyer dengan pipa atau selang pada pompa vakum itu sudah rapat. Ya, jadi kita cek, kita nyalakan di sini. Nah, suara meletus itu karena efek dari plastic wrap yang tertarik ke dalam. Jadi proses penyaringan bisa kita lakukan. Nah, sebelum dilakukan penuangan sampel ke dalam corong, sebaiknya di atas kertas saring ini kita teteskan sedikit Aquades untuk mengecek kertas saringnya bisa menempel tepat di atas corongnya. Nah, jadi setelah kita teteskan nanti, baru kita bisa menuang sampel. Sebelum menuang, kita nyalakan dulu pompa sehingga kondisi vakum sudah terjadi. Nanti sampel atau hasil filtratnya akan tertarik ke bawah dan residunya akan tertahan di atas lapisan kertas saring atau corong. Kita tuang pelan sampai volume corong ini hampir penuh. Nah, pada kondisi seperti ini, kita tunggu sampai dari corong ini tidak lagi terjadi tetesan dan di atas corong sudah tidak ada larutan sampel karena semuanya sudah tertarik ke bawah. Nah, kita lihat sudah tidak ada yang menetes, maka bisa kita lakukan shutdown atau proses mematikan pompa vakum. Nah, sebenarnya apa sih fungsi kita menyaring dengan bantuan pompa vakum ini? Karena pada kondisi biasa mungkin untuk larutan yang cukup encer itu dengan mengandalkan gaya gravitasi, proses penyaringan bisa berlangsung dengan cepat. Tapi untuk kondisi tertentu di mana sampel kondisinya cukup kental atau pekat, itu terkadang butuh waktu lama ketika hanya mengandalkan filtrat itu turun ke bawah dengan gaya gravitasi. Jadi kondisi vakum ini sebenarnya proses yang kita lakukan untuk mempercepat terjadinya pemisahan atau proses filtrasi sehingga residu dan filtrat itu segera terpisah atau filtratnya segera bisa kita manfaatkan untuk diolah ke proses yang lebih lanjut. Nah,
Kemudian kalau sudah selesai, kita lepaskan corong dan sumbatnya. Ini bisa kita lihat hasil residunya karena berupa padatan, tidak ada komponen yang atau partikel yang kecil. Ini bagian corongnya. Untuk kertas saring hanya ada sedikit ampas atau residu yang tertahan. Dan kita lepaskan selang, lepaskan saluran listrik pompanya, dan berikut adalah hasil filtrasi atau penyaringan menggunakan pompa vakum. Demikian proses yang harus kita lakukan ketika akan menyaring atau melakukan proses filtrasi dengan bantuan pompa vakum. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi demonstrasi dari proses pengoperasian vacuum pump filter yang setelah ini nanti, setelah kalian mempelajari dari awal hingga akhir tentang prinsip kerja, definisi, kemudian jenis peralatan yang sudah kita pelajari sebelumnya, hingga mengoperasikan peralatan pompa vakum, kita akan melaksanakan praktikum seperti yang sudah Ibu Ivan lakukan tadi dengan media atau sampel bahan yang lain. Jadi bisa larutan kopi atau bahan apapun yang membutuhkan proses pemisahan dengan bantuan pompa vakum ini. Demikian dari saya. Semoga apa yang telah kita pelajari tadi dapat bermanfaat, dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat kalian terapkan ketika nanti sudah memasuki dunia industri dalam pekerjaan kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.